Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini berita datang dari pembelaan Kotaji terhadap 3 pemain asing Persebaya. Dan beritanya seperti ini, turun dengan skuad yang mayoritas pemain baru juga tergolong muda. Persebaya Surabaya mampu memberi tekanan pada lawan yang notabene dihuni pemain syarat pengalaman. Persebaya juga baru menurunkan 3 pemain asing barunya di babak kedua, sempat unggul lebih dulu meski akhirnya harus mengakhiri laga dengan skor 1-1. Kotaji bilang seperti ini, babak pertama menahan seri 0-0 dengan lawan yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Menurut saya sudah cukup bagus. Kami sempat leading, tapi menit-menit akhir kebobolan yang itu bukan dari open play lawan, tapi karena miskomunikasi pemain saya. Sementara performa belum maksimal 3 pemain asing yang diturunkan. Aji Santoso memberi pembelaan. Aji menilai ketiga pemain asing memang persiapan terlalu mepet. Mereka ketiga pemain asing itu baru bergabung dengan tim. Pemain asing saya bahkan baru pertama main dengan lapangan yang penuh. Sudah main seperti itu. Menurut saya sudah luar biasa, jelas Aji. Dan melanjutkan, saya hanya memasang 45 menit. Babak kedua saja mereka masih keteteran masalah fisik. Ini normal karena mereka belum melakukan persiapan yang cukup, tambahnya. Dan Kotaji melanjutkan seperti ini, saya nggak mau membandingkan dengan tim saya yang dulu karena materi pemain beda, pengalaman juga berbeda, tetapi saya melihat tim ini cukup prospek ke depan, pungkasnya. Nah, Kotaji menyadari bahwa sebenarnya untuk grup C ya, yang diisi Bali United, Persib, Bayangkara, Persebaya iki, Persebaya dalam posisi underdog. Balik maneh mergo tim AED iki akeh sing keluar di musim ini, hampir 60-70% lah yang keluar. Tim yang baru 1 bulan ini dengan hasil tadi malam ini sebenarnya kanggone Kotaji sangat luar biasa ngono lho. Mergo tim yang baru dibentuk tapi tim iki iso ngimbangi tim sangat pengalaman seperti Bayangkara, dan terbukti untuk Bayangkara di musim kemarin berada di peringkat ketiga di klasemen. Makanya Kotaji sangat senang lah dengan progres para pemain sing baru 1 bulan iki. Memang ya untuk tim baru seperti ini, apa maneh pemain-pemain muda musim sebelumnya banyak menjadi cadangan di tim lamanya, tapi untuk musim ini diberi kepercayaan oleh Kotaji memang benar-benar butuh dukungan dari kita loh sebagai pendukung. Sebenarnya tim ini mempunyai kapasitas, mempunyai teknik, mempunyai bakat, mempunyai progres yang sangat bagus. Cuma memang terkait karo mentalitas baru dibangun. Makanya Edu sebagai pendukung harus banyak-banyak mensupport lah pemain-pemain iki loh. Yang memang yang dibutuhkan hanya itu loh dari kita. Semoga wae para pemain iki iso cepat beradaptasi, iso cepat dan berkembang, iso dan ketemu chemistry ini dengan para pemain lain dan membentuk tim yang benar-benar tangguh di musim ini. Dan berita selanjutnya datang dari David Da Silva, dan beritanya seperti ini. Jelang laga Persebaya melawan Persib, David Da Silva mengaku jika semangatnya semakin berlipat, dia ingin membuktikan diri dengan mengalahkan mantan klubnya tersebut. Dan dia bilang seperti ini, melawan Persebaya, saya dan tim tentu harus meningkatkan performa. Untuk saya pribadi, melawan Persebaya harus bisa membuktikan diri karena ada semangat lebih untuk melawan mantan klub. Persebaya menjadi tempat David Da Silva menjalani debut Liga 1, dan David Da Silva bergabung dengan Bajul Ijo pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Saat bersama Persebaya dia tampil apik dengan mengoleksi 35 gol dari 42 pertandingan. Nah, untuk hari Jumat nanti pertemukan antara Persebaya melawan Persib Bandung iki yo bakal di partai sing seru di grup C, mergo untuk 4 tim iki koyone bakal maksimal di putaran Piala Presiden di musim ini. Dan lo songko poin di klasemen you memang bener-bener ketat. Semua tim sekarang jumlah poinnya juga sama, yaitu 1. Makanya untuk Persebaya dan Persib Bandung ki walaupun sebenarnya bersahabat, tapi nanti lo posisi klasemen sih nggak begitu kondusif. Kedua tim akan ngotot lah untuk memperebutkan kemenangan ngono loh. Da Silva sebagai pemain Persib otomatis dia bakal tampil gila-gilaan lah pada waktu melawan Persebaya. Semoga Persebaya iso ngeredam para pemain Persib, dan Dewi sebagai pendukung Persebaya mendoakan untuk Persebaya ki iso menang melawan Persib dan mengamankan posisi di klasemen. Menangan melawan Persib koyone menjadi kunci lah lolos tidaknya Persebaya di grup C ini ngono loh. Semoga yang terbaik baik kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali wani sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.